اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri utamanya dan untuk para jamaah sekalian pada umumnya bahwa Allah memerintahkan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Oleh karenanya para hadirin, mari kita jaga dan kita tingkatkan secara serius ketakwaan kita dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Bukti bahwa kita beriman kepadanya, kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, yang artinya beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya terlimpah penuh rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang juga turut dimuliakan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berderajat hasan diungkapkan, haddatsa Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Rawahu an-Nasa'i. Yang artinya, Usamah bin Zaid mengabarkan bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah dalam sebulan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Itulah bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, di mana banyak dari manusia lalai darinya. Ialah bulan yang pada bulan tersebut amal perbuatan akan diangkat kepada Tuhannya seluruh alam semesta. Maka aku sangat senang jika amal-amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebab terdapat kemuliaan pada bulan Sya'ban ini dalam riwayat hadis lain yang berderajat sahih yang diriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Dinyatakan pula, kana ahabba syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'banu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Berbicara mengenai bulan Sya'ban, terdapat satu waktu dari bulan Sya'ban ini yang diyakini di dalamnya terdapat keistimewaan tersendiri, yakni pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang telah kita lewati 2 hari yang lalu, yang kita kenal dengan istilah Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Malam ini diyakini memiliki beberapa keistimewaan tersendiri, sehingga kemudian umat Islam berbondong-bondong memperbanyak amaliyah ibadah pada malam tersebut, baik di rumah yang dilakukan sendiri atau di masjid secara berjamaah, guna memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-karunia kebaikan darinya. Namun nyatanya keyakinan perihal keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan anjuran untuk memperbanyak amal ibadah pada malam tersebut kadangkala masih menjadi perdebatan sengit yang berulang di kalangan umat Islam itu sendiri, khususnya di Indonesia ini. Bahwa terdapat sebagian umat Islam yang justru secara vokal meragukan, menyangkal atau bahkan dengan teganya melempar tuduhan sesat kepada mereka yang meyakini dan mengamalkan keyakinannya tersebut. Kenyataan seperti inilah yang kemudian memunculkan keresahan dan ketidakharmonisan di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Indonesia. Karena pandangan skeptis yang ditunjukkan secara frontal hanya karena berbeda pendapat, maka untuk itu khatib tertarik untuk membahas kembali mengenai malam nisfu Sya'ban yang telah kita lewati 2 hari yang lalu itu, dengan menghadirkan dalil yang menjadi pijakan atau landasan atasnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ditelusuri, pada dasarnya mereka yang meyakini akan adanya keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu memiliki pijakan hukum atau landasan akan keyakinannya. Malam nisfu Sya'ban memang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran. Namun jika kita mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendalam, kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyinggung akan keistimewaan malam nisfu Sya'ban tersebut dalam sabdanya. Hadis tersebut berbunyi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan melihat seluruh makhluknya, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub menyatakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya hadis ini memang adalah hadis dhaif. Namun beliau menyatakan bahwa jika dikaji lebih dalam ilmu hadis,
riwayat hadis dengan redaksi seperti ini atau yang semakna dengannya itu, ternyata terdapat 9 buah riwayat yang berada dalam kitab-kitab hadis yang berbeda-beda, dengan sahabat Nabi yang meriwayatkannya pun berbeda-beda pula. Seperti riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam Sunan At-Tirmidzi, riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, dan riwayat-riwayat lainnya. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub pun kemudian berkesimpulan bahwa menurut disiplin ilmu hadis, hadis yang berstatus dhaif apabila ia diriwayatkan pula dengan sanad lain, maka dapat meningkat kualitasnya menjadi hadis dengan kualitas hasan, dengan syarat kedhaifan hadis tersebut bukan lantaran rawinya pendusta atau pelaku maksiat. Adapun hadis mengenai keistimewaan malam nisfu Sya'ban di atas, ternyata kedhaifannya bukan disebabkan rawinya pendusta dan atau pelaku maksiat. Oleh karenanya hadis tersebut yang tadinya dhaif kemudian meningkat statusnya menjadi hasan, dan hadis hasan dalam studi ilmu hadis adalah layak dikukuhkan untuk dijadikan hujjah suatu hukum atau amalan. Kemudian keterangan lain terkait istimewanya malam nisfu Sya'ban juga dapat kita jumpai dalam kitab-kitab karya para ulama terdahulu, di mana mereka adalah para ulama kompatibel, memiliki kredibilitas keilmuan yang sangat mumpuni serta sangat alim dan faqih dalam ilmu agama. Dalam madhab Syafi'i misalnya, Imam Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab karyanya bahwa beliau menyukai untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan baik. Kemudian dipertegas pula oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ia menyatakan bahwa disukainya memperbanyak amal-amal salih pada malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, meminta maaf dan berdoa pada malam itu. Dan yang demikian ini merupakan pendapat resmi Imam Asy-Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i. Selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juga menegaskan akan keistimewaan malam nisfu Sya'ban tersebut. Beliau menyebutkan, menjelaskan bunyi hadis di atas, dan setelahnya ia nyatakan bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki fadilah atau keutamaannya tersendiri, bahwa di malam ini terdapat ampunan dan pengabulan doa khusus. Maka dari situlah Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa doa di malam ini adalah mustajab. Dan keterangan lainnya juga dapat kita jumpai dari pemaparan Al-Qurtubi dalam karyanya Tafsir Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi dalam Tafsir Al-Baghawi yang menukil perkataan sahabat Nabi yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai malam nisfu Sya'ban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Innallaha yaqdil aqdiyata fi lailatin nisfi min Sya'bana wa yusallimuha ila arbabiha fi lailatil qadri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir pada malam nisfu Sya'ban dan menyerahkannya kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pijakan hukum atau landasan argumentatif menyangkut keistimewaan dan amaliyah ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Maka khatib sampaikan kepada para hadirin sekalian bahwa tidaklah salah apa yang diyakini dan diamalkan oleh sebagian umat Islam terkait keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nyatanya keterangan argumentasi yang menjadi pijakan dan landasan mengenai keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu adalah kuat adanya. Adapun bagi sebagian lain yang memang memiliki perbedaan pendapat, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu pakar tafsir Al-Quran di Indonesia, beliau menyatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara pakar Islam yang kompeten dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah furu'iyah pada akhirnya dapat dipertemukan dalam satu wadah pertemuan, bahwa pada hakikatnya semua yang berbeda itu ingin mengikuti tuntunan agama.
Oleh karena itu para hadirin, tidak sepatutnya perbedaan pendapat yang terjadi itu diarahkan pada dimensi sakralitas hukum. Sakralitas hukum terhadap persoalan keimanan juga bisa berimplikasi pada munculnya gesekan-gesekan. Selama semua amaliyah memiliki dasar dan pijakan ilmu pengetahuan, tentu tidak perlu untuk dipertentangkan. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan, tapi menyikapi perbedaan, menyikapi perselisihan dengan hal yang tidak bijak tentu semakin menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai luhur keislamannya. Allah berfirman dalam ayat yang sering kali kita dengarkan pada surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan menjaga ketakwaan kita itu sampai kita mati. Setelah Allah menyebutkan ayat itu, lantas Allah pun meneruskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bahwa Allah juga memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali agamanya Allah, dan janganlah kita umat Islam bercerai-berai. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan berbagai limpahan kebaikan kepada kita semua. Allah jadikan kita mulia dan saling memuliakan satu sama lain, dan Allah satukan dan kumpulkan kita semua ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه ونعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد حبيبه ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مباركا فيه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ورضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله